Adakah memperjuangkan khilafah sebagian dalam ajaran Islam? Buka kitab fiqh. Balik dari sini, buka kitab fiqh. Kitabus shalah, kitabus saum, kitabul hajj, kitabul umrah, kitabun nuzur, kitabul jihad, kitabul khilafah. Kitabul jihad, bila boleh berjihad, siapa yang memerintahkan jihad, apa syarat jihad. Sekarang kitabul jihad tak boleh pakai, sebab kalau sudah sebut jihad, teroris, pengganas. Kitabul khilafah, kitab yang paling tua tentang masalah bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana menjatuhkan pemimpin, bagaimana mengangkat wazir. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Beli buku kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, berkait dengan kepemimpinan politik Islam. Bagaimana umat Islam yang tidak memperjuangkan khilafah? Politik Islam, khilafah itu artinya politik Islam, ekonomik Islam. Ini hotel Islamic, hotel syariah. Saya ustaz, duduk kat hotel yang tidak syar'i, tentu saya rasa susah hati. Ada Habib Lutfi bin Yahya tak mau duduk kat hotel. Bila diundang dia di suatu kota, dia tak mau. Dia nak duduk di rumah jamaah atau di hotel syariah. Saya pergi ke Yogyakarta, saya duduk di hotel syariah, Islamic Hotel. Saya duduk di Sumatera Barat, Bumi Minangkabau, Sumatera, saya duduk kat hotel syariah. Saya duduk di Kuala Lumpur di rumah jamaah karena lebih selamat. Kadang kita kalau tidak di hotel syariah, menengok orang ada yang kain belum selesai dijahit, ada yang kurang tinggi 1,70 meter tapi kain semua 50 cm. Tentu kita tak boleh tengok ini. Maka alhamdulillah di hadapan masjid kita, ni masjid ada hotel syariah, punya orang Melayu, pakai syar'i. Sahabat-sahabat saya yang datang daripada Sumatera, daripada Kalimantan, Indonesia, nak pergi umrah, transit, menunggu pindah flight dari Kuala Lumpur ke Jeddah. Dia bermalam di mana? Bermalam di hotel yang syar'i. Maka ini perjuangan. Maka Islam ada ekonomik, ada politik. Islam mati. Asal sudah sebut Islam, akikah, walimah, takziah. Islam apa ni? Islam itu hanya 3: akikah, walimah, takziah. Mati. Islam itu ada politik, Islam itu ada ekonomik, Islam itu ada. Makanya kata Buya Muhammad Nasir sezaman dengan Buya Hamka, orang meninjau Minangkabau. Apa kata Buya Muhammad Nasir? Akan ada suatu masa bila engkau bicara Islam ibadah, biarkan. Islam ibadah, biarkan. Islam ibadah, biarkan. Tapi kalau kau bicara, awasi, kontrol, awasi. Tapi kalau kau bicara tentang Islam politik, habisi. Itu bukan kata saya, kata Buya Muhammad Nasir. Bolehkah menegakkan khilafah menggunakan sistem demokrasi? Ini ijtihad Imam Syahid Hasan Al-Banna. Kata dia, kita mesti membuat parti. Maka parti Ikhwanul Muslimin ingin memperjuangkan Islam, suara Islam, menggunakan politik dengan parti. Siapa saja yang ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui parti, melalui orang-orang yang memperjuangkan Islam dengan politik. Saya bukan orang politik, saya pensyarah di university. Kemudian saya perjuangkan Islam dengan di kampus, di university saya ajarkan, di masjid saya bagi tazkirah, di tanah lapang saya bagi tausiah. Tapi ada saudara-saudara saya yang memperjuangkan Islam lewat ekonomik, lewat hotel, lewat bisnis Islam. Ada yang memperjuangkan Islam melalui jalan politik. Ustaz, saya tengok di YouTube aksi membela Islam di Indonesia. Boleh Ustaz terangkan apa itu khilafah? Apa itu hukum memperjuangkan khilafah? Apa pendapat Ustaz tentang Hizbut Tahrir memperjuangkan khilafah? Maka bukalah kitab Fiqh, Kitabul Khilafah, tentang Islamic politik,
tentang bagaimana meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat bermusyawarah, siapalah agaknya yang kita angkat. Maka mereka bermusyawarah, ketika Nabi sakit yang dia angkat adalah Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Ini dalil bukti bahwa sesungguhnya ini tanda-tanda dia bersetuju Abu Bakar menjadi khalifah. Maka diangkatlah. Bagaimana cara mengangkat pemimpin dalam Islam? Wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah dalam mengangkat pemimpin. Adakah politik dalam Islam? Ya. Kalau tak ada politik dalam Islam, mana mungkin ada kitabul imamah, kitabul khilafah, mana mungkin ada kitab al-ahkam as-sultaniyah. Adakah demokrasi dalam Islam? Bolehkah kita sebagai umat Islam mengundi? Buka kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ketika engkau mengambil kertas, engkau cucuk gambar orang, saat itu engkau sedang bersaksi di hadapan Allah. Apakah sistem khilafah sesuai di masa kini? Pemerintah Arabia, kerajaan. Sekarang Salman menggantikan saudaranya Abdullah menggantikan Salman bin Abdul Aziz, menggantikan Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan saudaranya Saud bin Abdul Aziz, menggantikan bapa mereka King Abdul Aziz. 7 diangkat melalui apa? Maka dalam Islam mesti diangkat melalui syura. Syura itu adalah alul halli wal aqdi. Alul halli wal aqdi, bermusyawarah, maka diangkatlah. Seperti meninggalnya Nabi, berkumpul sahabat, diangkat Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, berkumpul sahabat, mengangkat Umar. Meninggal Umar, berkumpul sahabat, mengangkat Utsman. Meninggal Utsman, berkumpul sahabat, mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup. Yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ustaz, sila huraikan tentang maksud berharap kepada manusia dari Sayyidina Ali. Adakah berharap seperti cinta atau lainnya? Berharap kepada manusia hampa, berharap kepada benda sirna, berharap kepada kuasa akan musnah. Berharaplah kepada Allah yang tak pernah menyia-nyiakan harapan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap kepada Allah, 2 saja kau bawa. Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berharap kepada anak, kecewa kerana anak mungkin tak membalas budi baik, kita akan sakit hati. Berharap kepada istri, boleh jadi dia tidak membalas. Berharap kepada suami, boleh jadi dia menikah sekali lagi. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit hati muncul kerana terlalu banyak berharap kepada makhluk, maka gantungkanlah harapan kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus